Masalah pendirian rumah ibadah yang Bapak mainkan ini isu-isu yang sensitif sekali. Pendirian rumah ibadah itu bukan hanya bagi orang Islam melarang orang yang minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Banyak juga orang Islam yang di tempat yang minoritas nggak bisa mendirikan tempat ibadah. Ya, undang-undang kesehatan, masalah yang utama undang-undang kesehatan itu apa sih, Pak? Akses rakyat ke layanan kesehatan yang standar. Nggak ada di sini, Pak. Bapak mainnya ke pasangan, kemana ya? Nanti lari-lari kalau HP ke LGBT dan kemana. Karena itulah yang ada modal dan pemodalnya. Bagaimana akses rakyat ke pelayanan kesehatan yang standar? BPJS, emang sakit bisa dikatakan hanya sebulan. Setelah sebulan lewat 1 hari atau 1 detik, dia harus keluar rumah sakit. Ini yang harus kita bahas. Tidak akan lahir Sri Kandi hebat, perempuan-perempuan hebat, Ibu, kalau tidak ada Undang-Undang 1 tahun 74. Ini saya bisa membuktikan secara yuridis, filosofis maupun agamis. Kalau nggak ada undang-undang ini gimana? Waktu kita mau buat undang-undang ini ada cerita yang besar yang menyatukan seluruh umat di Republik ini, tidak hanya Muslim, Pak. Makanya kesejarahan itu penting untuk dipelajari, Pak. Kilometer 50 kita tidak hanya melihat pada saat kejadian Ansih, bagaimana hal yang melatar belakangi kejadian kilometer 50 harus menjadi bagian dari pencermatan agar kita bijak ini. Kita punya patriot-patriot yang hebat kemarin. Sekarang nggak ada lagi tuh premanisme berbasiskan agama. Saya pikir 70% rakyat juga happy nih kayak begini. Tapi memang kesalahannya tetap kita koreksi. Nah, ini juga tolong penyajiannya, tadi mengatakan sebagian bagus. Saya mengatakan penyajiannya pun juga agak kurang elok kemarin. Salahnya di mana? Salahnya adalah di regulasi. Pernah nggak Bapak bahas? One man, one vote, one value bisa dilakukan kalau orangnya setara semua. Ekonominya setara, pendidikannya setara. Kalau tidak, yang ada adalah mafia, kartel, dan pemegang kapital yang masuk. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Komisioner Komnas HAM yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama-tama, pada halaman 1 teman-teman sudah memuat Undang-Undang Dasar. Jadi Komnas HAM ini sangat konstitusional lah menurut Bapak Ibu semua. Dan juga ada Undang-Undang 39 tahun 99. Atas nama HAM kita melakukan atau membuat yang namanya Komnas HAM. Ada juga Komnas HAM masuk dalam ketentuan di Undang-Undang HAM itu sendiri. Komnas HAM pasal 1 angka 7 lembaga mandiri, lembaga negara, Pak. Bapak-bapak ini jadi state apparatus, makan uang APBN, jadi bukannya LSM. Mandiri sepanjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Bapak-bapak baca pasal 97. Coba dibuka pasal 97. Apa mau saya bacakan? Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia. Ini laporan tahunannya disampaikan kepada DPR, Presiden, dan tembusannya kepada Mahkamah Agung. Saya pikir kami semua yang anggota Komisi 3, saya nggak tahu ini pimpinan, jangan-jangan jalurnya kepimpinan, sudah dapat laporan tahunannya, Pak. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan diri dari sejak awal, Bapak mau mengkoreksi orang, koreksi diri sendiri. Laporan tahunannya sudah dapat belum? Saya nggak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya laporan tahunan, Pak. Makanya saya katakan bapak-bapak ini bukan sempalan negara. Perkara-perkara yang ditangani wajib juga disampaikan kepada kami DPR, Pak. Jangan main ke Pak Jokowi aja sendiri, Pak. Pak Jokowi juga urusannya banyak nggak paham.
nggak concern. Nah, pertanyaannya sudah nggak yang Bapak ngomong kayak gini Bapak sampaikan ke kita? Nggak ada ini. Ini sempalan yang makan APBN, Bapak-Bapak. LSM yang makan APBN. Ini yang saya katakan tadi, tolonglah berubah. Nanti habis saya ngomong di sini, Atria Dahlan diberitain lagi sama beberapa komisioner. Kalau mau debat saya di ruang sini, Pak. Jangan kayak kemarin kita lagi berdebat, tiba-tiba Bapak main di media nggak elok. Saya nggak usah sebut nama lah. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan, Bapak-bapak ini kan antek-antek Indonesia, Pak, yang darahnya merah putih. Jadi pahami, saya ingin kayak beberapa lembaga negara itu harus ada lulus yang namanya ujian kebangsaan. Pahami HAM itu apa? HAM kita itu apa? HAM kita yang berlandaskan konstitusi dan Pancasila, Pak. Bukan HAM di negara lain. Bukan HAM internasional, tok. Bapak-bapak ini bukan antek asing. Jangan seperti antek asing. Saya ingin berikutnya mengenai, saya konkret-konkret aja lah, pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria. Saya ingin sampaikan, Pak, ini ada masalah HAM. Masalah HAM konflik agraria 2 nih, kalau Bapak bisa selesaikan bagus. Ini masalah kereta api cepat. Ini lahan-lahan rakyat, Pak. Pada saat mau bebas, itu yang ganggunya banyak. Bahkan yang konyolnya lagi, sekarang tuh uang itu dikonsinyasi, ditaruh di pengadilan-pengadilan negeri. Padahal hak rakyat, tiba-tiba Pemprov mengakui. Tiba-tiba apa mengakui. Ini kan yang bisa di-endorse sama teman-teman. Tanah itu kayak orang, Pak, punya riwayat. Ada logiknya. Jadi nggak ada itu urusan tanah yang tidak berkepastian, harusnya. Tapi di Republik ini suka pakai kekuasaan. Yang kedua, ini sudah saya sampaikan berkali-kali masalah tanah. Bagaimana dengan sengketa tanah 600 hektar di JP, di Gresik, Pak, dapil saya, Pak, Jawa Timur. 3 tahun lebih, Pak, orang nunggu, Pak. Masa iya? Udah ngelapor katanya ke Komnas HAM, tanahnya sudah diambil sama yang namanya proyek strategis nasional, yang KEK itu. Ganti rugi ke rakyatnya nggak ada. Tanah udah dijual. Inilah potret Indonesia yang ada Komnas HAM-nya. Jadi kalau mau nyelesain, kasih contoh-contoh itu yang konkret-konkret aja, paparannya bagus. Tapi kita ini bukan lagi belajar di sekolahan yang nilai tulisan bagus. Bapak-bapak ini in practice bekerja atau tidak? Saya katakan masih belum bekerja. Mengenai masalah intoleransi, ekstremisme tadi, masalahnya kebebasan. Kita sadar nggak sih, Pak? Ya, tadi dikatakan Bapak dengan enaknya mengatakan negara sewenang-wenang, diskriminatif. Konten SARA ini begitu hebat. Orang takut, Pak, ada ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba orang takut nge-ban. Kalau situs porno kan berani dipotong begitu. Ini karena ada ayat-ayat agama, dia takut, Pak. Padahal isunya isu radikalisme. Yang kayak gini tolong lebih proporsional lah. Jangan juga mengatakan negara begini, negara begini, negara begini. Kami ingin juga bapak-bapak ini menjadi apa ya, orangnya pemerintah yang menjadi garda terdepannya HAM. Berikutnya juga saya mengatakan, tadi disampaikan juga sama Pak Habib, kayak optional protocol, convention against torture, Pak. Berikutnya lagi beberapa hal yang harusnya diratify sama kita, Pak. Bapak-bapak sadar nggak sih, undang-undang di depan mata yang begitu banyaknya yang harus dikoreksi oleh Komnas HAM itu banyak banget. Jangan cari kerjaan yang lain. Saya sih agak tersinggung pada saat Bapak mengatakan, ini Undang-Undang 23 2019. Asas kesemestaan, asas kejuangan, asas kebersamaan, dan asas kegotong royongan dikhawatirkan membahayakan keselamatan rakyat. Itu kalimat-kalimatnya kalimat Bung Karno semua, Pak. Mana nih BK Ulung mana? Masa Komnas HAM bisa buat kayak begini, Pak? Saya minta deh studinya Bapak ini, kalau di Amerika itu wajib militer itu gimana? Ya nggak usah di Korea Utara, Pak, di Amerika lah. Berikutnya juga masalah pendirian rumah ibadah. Yang Bapak mainkan ini isu-isu yang sensitif sekali. Pendirian rumah ibadah itu bukan hanya bagi orang Islam, melarang orang yang minoritas untuk mendirikan rumah ibadah.
Banyak juga orang Islam yang di tempat yang minoritas nggak bisa mendirikan tempat ibadah. Nah, saya katakan yang kayak begini kita bermainnya di bawah permukaan. Jangan kalau ini buat gaduh. Berikutnya undang-undang kesehatan. Ya, undang-undang kesehatan, masalah yang utama undang-undang kesehatan itu apa sih, Pak? Akses rakyat ke layanan kesehatan yang standar. Nggak ada di sini, Pak. Bapak mainnya ke pasangan, kemana ya? Nanti lari-lari kalau HP ke LGBT dan kemana, karena itulah yang ada modal dan pemodalnya. Bagaimana akses rakyat ke pelayanan kesehatan yang standar? BPJS, emang sakit bisa dikatakan hanya sebulan, setelah sebulan lewat 1 hari atau 1 detik dia harus keluar rumah sakit. Ini yang harus kita bahas. Berikutnya lagi saya ingin sampaikan mengenai masalah HIV/AIDS. Ini isu-isunya sensitif. Saya PDI Perjuangannya, Pak, kalau nggak lolos HIV/AIDS nggak boleh nyalek, Pak. Jangankan anggota DPR, nggak boleh nyalek. Pak Iksan aja takut banget waktu tes HIV itu. Saya ingin sampaikan, Pak, ini yang kayak gini jangan diangkat-angkat. Itu loh, Pak. Pekerja kesehatan dan sebagainya, ini yang saya minta betul. Berikutnya mengenai masalah undang-undang perkawinan. Bukan, di sini penghormatan. Undang-undang perkawinan, Pak, tidak akan lahir serikandi-serikandi hebat, perempuan-perempuan hebat, Ibu, kalau tidak ada Undang-Undang 1 tahun 74. Ini saya bisa membuktikan secara yuridis, filosofis maupun agamis. Betul. Jadi kami juga sangat, ini yang kayak gini nih, Undang-Undang 174, ini ada diskriminasi, ada apa. Kalau nggak ada undang-undang ini gimana? Waktu kita mau buat undang-undang ini ada cerita yang besar yang menyatukan seluruh umat di Republik ini, tidak hanya Muslim, Pak. Makanya kesejarahan itu penting untuk dipelajari, Pak. Berikutnya mengenai masalah tadi yang pihak pengadu salah satunya kepolisian. Tadi beberapa teman-teman memberikan apresiasi terkait dengan kilometer 50. Saya juga menjadi bagian yang boleh memberikan urung rembuk, Pak. Kilometer 50 kita tidak hanya melihat pada saat kejadian Ansih, bagaimana hal yang melatar belakangi kejadian kilometer 50 harus menjadi bagian dari pencermatan agar kita bijak ini. Ya. Bagaimana ada orang yang merasa dominan di atas kekuasaan negara. Ini juga harus kita bagian dari pencermatan. Saya pikir dengan kejadian ini memang menjadi refleksi bagi semua, termasuk juga kita-kita penegak hukum. Tapi bagi sebagian rakyat, ya, yang namanya kejahatan, yang namanya premanisme berlandasan agama, itu juga bisa tereduksi. Saya hanya mengatakan begini, Pak, jangan sampai aparat-aparat kita yang merah putih bimbang, gamang, dan ragu dihadapkan sama kejadian-kejadian yang seperti ini nanti. Kita punya patriot-patriot yang hebat kemarin, sekarang nggak ada lagi tuh premanisme berbasiskan agama. Saya pikir 70% rakyat juga happy nih kayak begini. Tapi memang kesalahannya tetap kita koreksi. Nah, ini juga tolong penyajiannya, tadi mengatakan sebagian bagus, saya mengatakan penyajiannya pun juga agak kurang elok kemarin. Berikutnya saya singkat-singkat saja mengenai aksi massa yang menolak revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan Cipta Kerja. Dari paparan ini mengatakan bahwa Komnas HAM menganggap memang Undang-Undang KPK, RKUHP, Cipta Kerja ini bermasalah. Apalagi ada beberapa paparan di sini termasuk juga Ciptaker. Saya ingin nanti kita berdebat serius, Pak. Sebelum Bapak ngomong ini, KUHP ini masalahnya di mana? Masalahnya sebutin di mana? Apa masalahnya karena LGBT, Pak? Atau masalahnya karena perluasan zina, Pak? Atau masalahnya di mana? Ini kami akan kasih tahu nih justifikasinya, Pak, biar Bapak-bapak juga paham. Berikutnya yang KPK ini di mana masalahnya? Yang kejadian pasca revisi jalan terus, Pak. Nggak ada masalah. Penyadapan semua izin sadap dikabulkan, Pak.
Ya, jadi juga kita proporsional. Kalau kita ini berseberangan dengan pandangan negara atau perspektifnya berbeda, ini agak lucu, Pak. Begitu juga dengan Cipta Kerja, Pak. Kami mohon Bapak-Bapak bisa lebih arif lagi untuk menyampaikan. Berikutnya mengenai masalah pilkada, Pak. Bapak mengatakan pilkada itu harus bebas dari praktik diskriminasi. Terlaksananya pemenuhan hak, memastikan kemurnian hasil. Ini namanya hilir, Pak. Hulunya itu bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang konstitusional, yang bisa menyelesaikan masalah kerakyatan yang memang betul-betul dikehendaki rakyat. Yang Bapak ngomong di sini adalah demokrasi prosedural. Berjalan, Pak. Tapi apa iya pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin ini betul-betul pilihan rakyat? Enggak. Salahnya di mana? Salahnya adalah di regulasi. Pernah nggak Bapak bahas? One man, one vote, one value bisa dilakukan kalau orangnya setara semua. Ekonominya setara, pendidikannya setara. Kalau tidak, yang ada adalah mafia, kartel, dan pemegang kapital yang masuk. Ini kan produk asing, Pak, yang mengatasnamakan demokrasi dan HAM. Ini yang dikritis, Pak Ketua. Berikutnya juga mengenai Perpres 33 tahun 2020. Harga satuan yang anggota-anggota DPRD, provinsi dan kabupaten. Nggak ada nih saya ngelihat di paparannya. Pak, anggota-anggota DPRD, kabupaten dan provinsi itu tiap hari ketemu rakyat. Artinya adalah cuma seminggu sekali ke dapil. Senin sampai Kamis kita bilang lagi di Jakarta. Mereka tiap hari main sama rakyat. Artinya kebutuhan orang sakit, meninggal, kawin dan sebagainya. Tiba-tiba sumber-sumber resminya dipangkas. KPK mengatakan kita nggak boleh korupsi, tapi sumber-sumber resmi orang itu dipangkas. Ini kejahatan juga, pelanggaran HAM. Ini juga harus diangkat. Saya minta teman-teman bekerjalah yang lebih substansial. Jangan bermain di permukaan, lip service, seolah-olah anggota-anggota DPR ini kagum dengan yang seperti ini. Saya tetap kagum sama bapak-bapak semua, tapi kritik saya ini untuk semakin membuat Komnas HAM hebat. Kalau masalah anggaran, tenang, PDI Perjuangan pastinya mendukung ya semua politik anggaran ke mitra-mitra kerja yang ada di Komisi 3, apalagi mereka yang bekerja baik untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.